Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dana Listia, NPM 20012012010-288. Hari ini akan menjelaskan tutorial mengenai pengerjaan menggunakan Smart PLS. Nah, untuk mengerjakan dalam Smart PLS, berikut data yang sudah saya miliki, di mana data tersebut masih berupa Excel. Nah, untuk langkah pertama dalam pengerjaan Smart PLS, data yang sudah kita miliki tersebut harus berformat CSV. Nah, berarti langkah pertama yang kita lalui, kita harus save as dari data yang kita miliki menjadi CSV. Cara udah save as, pilih di mana kalian akan menempatkannya, lalu ubah save as type-nya menjadi CSV, delimited, atau mungkin di beberapa laptop koma terbatas. Lalu kita klik save. Nah, berikut data sudah menjadi CSV. Nah, lalu kita pergi ke Smart PLS. Nah, setelah kita berada di Smart PLS, kita klik New Project. Silahkan namai project Anda sesuai kebutuhan. Untuk saya kali ini adalah tugas analisis. Nah, setelah project sudah dibikin, lalu kita double klik ini untuk import data. Kita masukkan file CSV tadi yang sudah kita buat untuk kita import ke dalam Smart PLS. Nah, seperti ini. Kita bisa cek missingnya di data yang kita miliki. Di sini datanya sudah lengkap, tidak ada missing. Nah, lalu untuk melakukan analisis, langkah yang pertama kita lalui adalah kita membuka project kita tadi. Nah, di sini sudah muncul indikator-indikator yang akan kita gunakan dalam analisis yang kita butuhkan dalam analisis ini. Nah, langkah pertama adalah kita masukkan indikator-indikator yang ada ke dalam sebelah kanan ini. Nah, kita masukkan dulu X1-nya, X1 sampai 3 akan muncul seperti ini. Lalu berikutnya X2, lalu yang berikutnya Y. Nah, ini bisa kita rapikan dengan mengklik di align-nya. Nah, lalu untuk menamai variabelnya, kita bisa ke kanan, rename, lalu masukkan variabel tersebut. Nah, masukkan nama dari variabel tersebut, maka akan terubah seperti ini. Lalu lakukan juga pada X2 dan Y. Nah, apabila sudah seperti ini, kita akan mengkonekkan dari variabel yang sudah ada. Nah, kita langsung klik connect, lalu klik dari variabel yang pertama menuju Y, variabel kedua ke Y, maka warna akan berubah menjadi biru. Nah, lalu untuk melakukan analisis, kita akan melakukan calculate. Nah, caranya adalah kita klik calculate di atas ini, lalu PLS algorithm. Lalu kita start calculation. Nah, sudah di sini terpampang hasil dari analisis Smart PLS yang sudah dilakukan. Nah, untuk membaca datanya kita pertama pada path coefficient ini. Nah, jadi pada path coefficient ini yang kita lihat adalah angka pada Y-nya. Nah, Y-nya ini kali ini ada di tengah ya, minat beli. Nah, pada Y tersebut hubungannya akan signifikan apabila variabelnya berada di angka 0,6. Nah, dari penelitian yang sudah saya lakukan, ternyata pada Y-nya variabelnya terhitung tidak signifikan karena berada di bawah 0,6. Tidak, sehingga bisa dikatakan variabel tersebut kurang signifikan antar variabel. Nah, lalu untuk analisis selanjutnya yang kita cek ada pada outer loading. Kita klik outer loading di bawah. Nah, lalu baru bisa kita cek bagaimana outer loadingnya terlihat. Nah, ternyata pada outer loadingnya terdapat ada hijau dan merah, di mana hijau sendiri mengatakan bahwa indikator tersebut valid, sedangkan pada merah indikatornya kurang valid, di mana angka validnya tersebut berada di angka 0,7. Nah, setelah kita melihat outer loading, kita bisa juga mengecek
uh, reliabilitas dan validitasnya dari penelitian tersebut. Nah, caranya kita klik construct reliability dan validity setting. Nah, bisa kita lihat variabel tersebut reliable dan validate itu terlihat dari Conbrac dan RHO-nya. Serta kita bisa juga lihat dari FVI-nya. Untuk reliabilitas dan validitasnya bisa kita cek pada Conbrac alpha di mana sudah berwarna hijau, di mana batas dari Conbrac alpha-nya sendiri adalah 0,7. Terlihat dari variabel yang sudah kita miliki, mereka semua berwarna hijau sehingga penelitiannya bisa reliable dan valid. Nah, lalu kita juga harus melihat FVI-nya yang dimana sebetulnya FVI-nya ini harus di atas 0,7. Namun pada saat ini sudah hijau di angka 0,6 yang menunjukkan di mana penelitian tersebut sudah reliable dan juga valid. Selain itu kita bisa juga mengecek composite reliability-nya di mana dari ketiga variabel sudah hijau semua, di mana angka batasnya adalah 0,5, sedangkan yang kita miliki sudah 0,8 semua, di mana sudah lulus dari uji reliabilitas dan validitas. Nah, selanjutnya kita bisa mengecek variabel inner dari masing-masing indikator. Caranya kita lakukan calculate, lalu bootstrapping, lalu kita start calculation. Nah, pada kalkulasi ini kita akan melihat p-values dari hubungan-hubungannya. Yang pertama dari influencer marketing, lalu yang kedua social media marketing, dari X1 ke Y dan X2 ke Y. Nah, dari bisa kita lihat bahwa apabila nilai dari p-values-nya ini kurang dari 0,05, maka variabel bebas ini terbukti mempengaruhi secara signifikan variabel terikat, di mana X1 ini yang sudah kita miliki tadi ternyata signifikan terhadap Y-nya, sedangkan pada X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y-nya karena p-values-nya sendiri berada di 0,155 yang sudah jauh di atas 0,05 sebagai batas penilaian dari pengaruh signifikan atau tidak signifikannya. Nah, lalu untuk mengecek inner lagi, kita bisa mengecek pada R-square. Nah, pada R-square sendiri kita bisa lihat kembali di sini PLS algorithm kita kembalikan, lalu kita bisa pilih di sini quality kriterianya. Kita buka di R-square. Nah, pada R-square-nya ini menunjukkan seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Apakah variabelnya ini sudah cukup atau butuh tambahan variabel lagi. Nah, pada R-square sendiri kita akan melihat nilai dari R-square yang dimiliki oleh variabel dari Y yang kita miliki. Nah, pada hasil uji kita lihat bahwa R-square yang dimiliki berada pada 0,4 dan 0,3, di mana pada R-square sendiri semakin tinggi nilai R-square yang dimiliki, maka akan semakin kuat prediktor model yang sehingga lebih mudah dan lebih efektif dalam menjelaskan variabel, di mana R-square yang kita miliki sendiri berada di 0,4 dan 0,37, sehingga R-square yang kita miliki ini hanya berpengaruh sekitar 40% terhadap p-value, di mana tidak berpengaruh besar atau signifikan terhadap Y yang dimiliki. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.